Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 19 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua. Dan biarlah setiap kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung, dan luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan firman, biarlah Engkau memampukan untuk kami dapat memahaminya. Serta Tuhan menuntun kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ini ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan sehat, yang pada akhirnya berbuah sehingga bisa menikmati buah dari pohon itu. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika yang bukan hanya berakar tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Siapa berakar dengan kuat di dalam Kristus, maka ia pun akan berbuah buah-buah yang menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kehidupannya. Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan Allah. Ia selalu menyebut mereka di dalam doanya. Mengapa Rasul Paulus berbuat demikian? Sebab jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh.
Iman mereka terus menghasilkan perbuatan yang baik. Kasih mereka terwujud secara nyata dan mereka terus bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh menjadi umat pilihan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena menerima Injil yang disampaikan Paulus, bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan manusia, dan karisma seseorang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati para pendengar Injil. Respon dari jemaat di Tesalonika luar biasa. Apa responnya? Mereka menerima Injil dengan sukacita, meskipun dalam penindasan yang berat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ke 9, bagaimana jemaat di Tesalonika mengalami seperti itu. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala dan menjadi penyembah Allah, pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan juga mereka menjadi jemaat yang taat, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Di dalam ayat yang 9 menjelaskan mereka hidup penuh dengan kasih. Ayat 10 menjelaskan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua itu juga menjadi sumber semangat untuk mereka melayani. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika ini sungguh menjadi berkat atau menjadi teladan dan kesaksian yang hidup bagi jemaat-jemaat yang lain yang ada di sekitar Tesalonika. Sehingga di mana-mana orang membicarakan tentang iman dan perbuatan dari orang-orang Tesalonika, bagaimana mereka bertobat dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan junjungan mereka. Dan tentunya kesaksian seperti inilah yang semestinya muncul dalam setiap kehidupan orang percaya. Di mana Kristus berakar, maka orang itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita bertumbuh? Kasih kita nyata dengan melayani sesama? Pengharapan kita teguh dan hidup kita menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama? Marilah kita menjadi umat pilihan Tuhan yang demikian seperti teladan dari jemaat di Tesalonika, agar melalui kehadiran kita orang lain senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah dan mereka pun boleh mendapatkan berkat melalui kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas jaminan keselamatan yang disediakan di dalam Yesus dan kami menerima itu sebagai berkat terbesar dalam hidup kami. Dan Tuhan memberkati kami supaya hidup kami pun boleh menjadi berkat. Terlebih berkat Yesus Kristus yang menyelamatkan itu pun dapat dimiliki oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka pun turut merasakan berkat terbesar yang disediakan Tuhan Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus. Sehingga sedapat mungkin banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.